Ya curang. Ini yang paling penting, KPU jangan main-main di Yang menyebabkan yang awalnya kesimpulannya satu putaran menjadi misalnya tidak satu putaran, malah aneh buat kami. Pilkada Jakarta 2024 kembali menjadi sorotan tajam. Kali ini, isu dugaan kecurangan dalam proses real account mencuat, memunculkan kekhawatiran publik terhadap transparansi pelaksanaan demokrasi di Jakarta. Banyak pihak menuding adanya manipulasi data dan penggunaan uang sebagai senjata politik. Bahkan, Ridwan Kamil, salah satu kandidat yang berlaga, dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk membawa kasus ini ke Mahkamah Konstitusi. Langkah ini dipertimbangkan meski selisih suara mencapai 10%. Jadi apa yang kami lakukan dan kami sampaikan ini berdasarkan data yang kami dapat dari website dan laman resmi yang diunggah oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu. Lalu dari mana lagi? Kalau dari hitungan survei internal kami, malah angkanya sebenarnya lebih tinggi dari itu, Mbak Sylvia. Angkanya di kisaran 52 sampai 53%. karena selisihnya sangat tipis ya. Oleh karena itu dokumen pendukung itu harus lengkap, pasti ya C1. Tapi di sisi yang lain, Ridwan Kamil juga tentu aja berkepentingan dan pasti akan menuntut. Betul. Kalau punya dokumen yang cukup, itu bisa diselesaikan dengan baik. Itu satu. Ini yang paling penting. KPU jangan main-main di sini. Gitu. Kemudian misalnya ada dilakukan kecurangan pada KPU, misalnya dengan uang atau apapun namanya kayak begitu, itu bisa aja terjadi. Tim pemenangan Ridwan Kamil tak tinggal diam. Mereka meluncurkan sebuah inisiatif unik berupa sayembara dengan hadiah hingga 10 juta rupiah. Ini terbuka bagi masyarakat yang dapat melaporkan dugaan kecurangan di lapangan. Sebuah langkah menarik yang menunjukkan komitmen mereka terhadap demokrasi yang bersih. Bahwa telah terjadi adanya money politik dan juga adanya penyebaran sembako dalam rangka mempengaruhi. Dan ternyata dugaan kami betul, dan di beberapa tempat termasuk di Pulau Seribu kemarin telah ditemukan ya, banyak sekali sembako yang siap edar. Inilah salah satu faktor yang mencederai proses pilkada di DKI Jakarta. Ternyata masih ada yang menggunakan dengan cara-cara yang curang, yaitu money politik dan penyebaran sembako di hari tenang. Ya, tentu kami akan melakukan upaya-upaya hukum. Pertama, akan mengawal perolehan suara ini di semua TPS sampai kecamatan, kabupaten kota, dan provinsi, dan akan merupakan upaya hukum. Untuk itu kami minta tadi jajaran partai, relawan maupun ormas mengumpulkan semua bukti. Apabila ditemukan di rumah-rumah, tolong dipoto, divideokan sembako, money politik. Bahkan kami telah mengumumkan memberikan sayembara 10 juta bagi siapa saja yang menemukan adanya kecurangan money politik maupun penyebaran sembako di masa tenang. Selain itu, dukungan terhadap Ridwan Kamil juga dipertanyakan karena beberapa pihak menilai bahwa kampanye dan endorsement untuknya masih kurang maksimal. Ya, kita tahu sendiri bahwa Presiden ke-7 Joko Widodo turun ke lapangan untuk mendukung pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Kami memutuskan untuk ya sudah kita merujuk pada data KPU dan itu kesimpulannya tetap satu putaran. Baik. Maka endorse artis, endorse Pak Jokowi, saya rasa tidak berhasil menjadikan Pilkada Jakarta ini 2 putaran. Sejauh ini begitu. Kenapa endorsement Prabowo maupun Jokowi hanya menghasilkan 40% suara untuk Ridwan Kamil? Ini Jakarta, Bung. Ini Jakarta, Bung. Jawabannya itu ya? Jawabannya Jakarta. Ini Jakarta, bukan Indonesia. Kalau Pak Prabowo dan Jokowi dijual di Jawa Timur atau di Jawa Tengah, dia akan laku. Atau di Banten, atau di Jawa Barat. Di Jakarta belum tentu. Karena apa? Kalau kita lihat tracknya ke belakang, Jokowi lawan Fogo itu 2 putaran. Betul. Nggak gampang, you know. Anies 1 putaran, itu karena ada unsur-unsur yang aneh-aneh tersebut. Gitu, ya.
karena adanya kecurangan atau memang benar kurangnya dukungan untuk pasangan Ridwan Kamil dan Suswono? Tulis tanggapan kalian di kolom komentar dan jangan lupa subscribe channel YouTube kami agar tidak tertinggal berita teraktual lainnya.